Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTT Harana Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, di medan perang Ebis Bintang Tersembunyi, Xiaoyan menghadapi Senkai, ahli tingkat kelima inti bumi dengan kekuatan hukum pemusnahan yang sangat mematikan. Serangan lawan cepat, brutal dan hampir tak tertandingi. Bahkan pertahanan jiwa Xiaoyan pun nyaris tak berpengaruh. Namun Xiaoyan membalik keadaan dengan melepaskan wujud sejati Yuanzhen raksasa dan menggunakan pilar Tianjun, mengandalkan darah ki absolut dan kekuatan fisik berubah. Meski api pemusnahan Senkai mampu melukai, daya tahan dan regenerasi Xiaoyan jauh lebih unggul. Pertempuran berubah menjadi penindasan sepihak. Senkai terus terdesak, dipaksa menghindar tanpa henti dan energinya terkuras. Strategi Xiaoyan jelas, menahan, menekan dan menunggu lawan kelelahan hingga kemenangan pasti berada di tangannya. Setelah melakukan satu kali penghindaran ekstrim terhadap sapuan mendatar pilar Tianjun, kekuatan Senkai yang perkasa sudah habis terkuras. Tenaga batinnya belum sempat pulih dan sosoknya mengalami kekakuan yang amat singkat. Celah itu terbuka hanya sekejap, namun langsung ditangkap oleh Xiaoyan. Saat inilah kilatan cahaya keemasan berkelebat di mata Xiaoyan. Pilar Tianjun di tangannya tiba-tiba lenyap. Telapak tangan emas raksasa kembali menggenggam kehampaan. Kali ini yang muncul di tangannya bukan lagi pilar Tianjun yang agak berat, melainkan senjata buas tiada tara yang memancarkan cahaya galaksi mengalir. Dengan ujung yang berkilau dingin menampilkan hukum merobekkan tombak penghancur hati. Begitu senjata ini muncul, seluruh medan perang kekacauan seolah membeku sejenak. Hanya bila tombak yang memancarkan ketajaman yang mampu menembus keabadian abadi. Kekuatan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan bintang dan memotong dimensi. Dalam mata Senkai yang menyala dengan api abu-abu, kilatan keterkejutan muncul. Dia merasakan ancaman mematikan, lalu memaksa seluruh kekuatannya meledak. Pola merah gelap disirah ilahinya di permukaan tubuhnya seketika bersinar hingga batas tertinggi. Api abu-abu yang membakar hampir memadat menjadi wujud nyata. Berkumpul menjadi pedang raksasa berapi, lalu mengayun sekuat tenaga menebas kilau penusuk pedang penghancur hati yang datang menerjang. Keduanya bertabrakan hebat, tanpa suara. Hanya ledakan cahaya putih kehancuran yang murni hingga ekstrim meledak seketika, menelan segala sesuatu di pusat medan perang. Saat cahaya berangsur meredup, tubuh Senkai yang perkasa membeku kaku. Pedang api abu-abunya hancur berkeping-keping. Pada momen tombak penghancur hati menembus, kekuatan mengerikan yang memusnahkan segalanya terkonsentrasi pada satu titik. Terdengar bunyi retakan halus. Tubuh Senkai bergetar hebat, lalu meledak seketika dan hancur menjadi debu. Tubuh raksasa Xiaoyan berlahan kembali ke wujud aslinya, terengah pelan. Ledakan barusan telah menguras banyak tenaga, namun masih tergolong tidak terlalu sulit. Dia menang, tetapi perasaan ini di hati Xiaoyan tidak ada banyak kegembiraan. Lawannya sangat kuat, kehendak bertarungnya tangguh, metode dan daya tempurnya menakjubkan. Namun setelah mengalahkan sosok sekuat itu, dia hanya memperoleh satu helai ki kekacauan. Setelah Senkai dikalahkan, helai ki kekacauan itu dikirim masuk ke penjara kitab. Ditambah satu yang sebelumnya diberikan, kini dia memiliki 4 helai ki kekacauan. Di dalamnya terkandung aura purba tanpa batas dan sumber kekacauan yang sukar dijelaskan. Kekuatan ini bukan langsung meningkatkan tingkat kultivasi, melainkan memungkinkan diri berubah menjadi aturan. Namun 4 helai saja masih jauh dari cukup. Jika ingin mencapai tingkat tertentu, jumlah yang dibutuhkan mungkin jauh lebih besar dari bayangan. Jadi begitu, apa yang dikatakan Huachan memang benar. Ki kekacauan adalah kunci untuk memahami aturan keabadian tingkat lebih tinggi. Ucap Xiaoyan, dia memahami dalam hati. Hanya saja dia belum tahu berapa banyak yang cukup. Saat ini Xiaoyan mengangkat kepala dan mendapati bahwa di medan perang kekacauan, sosok-sosok samar yang tak terhitung jumlahnya yang semula membantu ternyata telah pergi sebagian besar. Pada saat itu sekeliling berubah. Medan perang kekacauan lenyap, digantikan kegelapan pekat. Xiaoyan muncul di atas sebuah platform. Di hadapannya muncul 3 bayangan hitam, dan di atas kepala mereka masing-masing melayang jumlah ki kekacauan yang berbeda. Ini membuat Xiaoyan bingung. Situasi ini tidak sama dengan yang dikatakan Huachan dan Taois itu. Bukan pencocokan lawan secara acak. Jelas bisa dipilih. Di antara 3 bayangan hitam itu, satu memiliki 3 helai ki kekacauan, satu 10 helai, dan satu lagi lebih dari 100 helai. Semakin banyak ki kekacauan, tentu semakin kuat daya tempurnya. Pandangan Xiaoyan langsung tertuju pada sosok dengan lebih dari 100 helai ki kekacauan. Entah bisa tidak dia berjudi besar sekali ini. Namun saat dia melangkah ke arah sosok itu, seketika dia terpental kembali. Alis Xiaoyan berkerut. Di atas kepalanya sendiri melayang 4 helai ki kekacauan. Mungkinkah hanya ki kekacauan dengan jumlah setara yang bisa ditantang? Jika tantangan gagal, semua ki kekacauan akan hilang. Jadi sekarang dia hanya bisa memilih bayangan hitam dengan 3 helai ki kekacauan. Setelah kemenangan pertama, Xiaoyan memperoleh ki kekacauan. Jika dia bisa menang lagi, dia akan mendapatkan 3 helai.
godaan yang sangat besar, namun lawan tidak dapat diketahui, sehingga sangat berbahaya, mudah berakhir gagal total. Jika tegah lagi kekacauan itu hilang karena kalah, setidaknya dia masih menyisakan satu helai, tetap punya kesempatan bangkit kembali. Karena sudah datang ke sini, tak perlu banyak ragu. Di sini hanya ada satu hal, bertarung, membuang semua pikiran, hanya menyisakan bertempuran. Xiaoyan melangkah menuju bayangan hitam dengan 3 lagi kekacauan di atas kepala. Seketika dia ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan kembali berada di medan perang kekacauan yang dingin dan menekan itu. Miliaran tatapan sosok samar melayang di tribun melingkar tanpa batas, tanpa suara, membawa tekanan dan pengawasan besar. Ruang sedikit terdistorsi, sosok lawan dengan cepat mengembun. Saat bentuk itu sepenuhnya jelas dan wajahnya terlihat, dalam sekejap jantung Xiaoyan seakan diremas oleh tangan dingin. Wajah itu, wajah yang pernah dia akhiri sendiri di dunia Sensi. Fu Xing, Raja Bintang dari Istana Tianren di Sensi. Fu Xing yang sudah lama dia bunuh, tak pernah dia duga akan muncul lagi di sini. Sosok di hadapannya mengenakan jubah panjang, wajahnya sama namun terasa berbeda. Wajah dingin, mata hampa, namun menyala dengan kilau emas tajam yang seakan mampu memotong kekacauan. Penampilannya adalah Fu Xing, tetapi sangat berbeda dari Fu Xing Istana Tianren. Mungkinkah Fu Xing di Tianren hanyalah sebuah klon, atau justru yang dulu dia bunuh hanyalah pecahan jiwa? Sementara ini adalah tubuh aslinya. Xiaoyan menatap Fu Xing di depannya. Fu Xing juga menatapnya, namun di mata Fu Xing tak ada kejutan atau kemarahan sedikit pun, seolah dia tidak mengenal Xiaoyan. Terlalu aneh, 10 Raja Roh Istana Tianren sebenarnya berasal dari mana? Mengapa masih bisa bertemu di perang dewa kekacauan? Xiaoyan menatap tajam lawannya, mencoba menemukan jejak penyamaran atau penjelasan di mata hampa itu. Namun jawabannya hanya ledakan kekuatan dari tubuh Fu Xing, tingkat lapisan inti bumi kelima yang jauh melampaui kekuatan di dunia Sensi. Fu Xing bergerak, tanpa kata, tanpa uji coba. Dengan satu tangan, dia menunjuk seperti tombak. Di kehampaan satu tebasan terbentuk, ki pedang dahsyat yang merobek segalanya, menebas ganas ke arah Xiaoyan. Dalam ingatan Xiaoyan, Fu Xing dahulu menggunakan panah, dan jauh dari tingkat ini. Fu Xing di sini jauh lebih kuat tak terbayangkan dibanding yang di Sensi. Hati Xiaoyan menegang, bertemu sosok familiar di sini membuatnya ragu sekejap. Tetapi kemenangan adalah kunci. Kekuatan lawan melampaui Sensi berkali-kali lipat. Di jalur ki pedang Fu Xing, bahkan ruang kokoh medan perang kekacauan seolah terbelah paksa. Pupil Xiaoyan menyusut, tanpa sedikit pun lengah pikirannya berputar cepat. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Pedang ini adalah pedang Dongji yang diberikan Huachan. Raungan rendah Dingmo menggema di kedalaman jiwanya. Dalam sekejap pedang Dongji di tangannya memancarkan getaran dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada bilah kuno itu seakan rantai galaksi menyala satu persatu, memancarkan cahaya menyilaukan. Aura pedang yang pekat hingga tampak nyata terpancar dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan mampu membuat pedang Dongji melepaskan sepenuhnya keganasan dan ketajaman yang terpendam selama ini. Dia hanya merasa lengannya tenggelam berat, seolah menggenggam binatang galaksi raksasa yang mengaum. Seluruh kekuatannya bergolak, mengalir liar ke dalam bilah pedang. 1000 bukit tebasan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.